Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga terus selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan para guru, para kiai, para ajengan, para asatid. Yang terhormat Ketua Dewan kita, namanya Dr. Asep Surya Ahmad. Surya Ahmad. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak RT RW, pengurus Masjid Al-Muhajirin dan panitia pembangunannya, para jamaah muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh solehah. Di antara kita, saudara-saudara kita yang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Kita semuanya yang hadir, penyakit zahir, penyakit batin disingkirkan oleh Allah. Rizki kita lancar, halal barokah. Saya yakin yang hadir banyak yang punya cita-cita, cita-citanya disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Terutama saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Barokah majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rencana pembangunan Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Para jamaah, sengaja saya mengawali pembicaraan dengan doa karena saya yakin doa kita saat ini di tempat ini diijabahi oleh Allah. Sebab kita kumpul bersama untuk memperingati manusia yang paling dicintai oleh Allah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita untuk doa bersama peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Muhajirin, rumah Allah yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sodakoh yang pakai dus, pakai sorban, itu sekedar mukodimah. Ngerti mukodimah apa enggak, Bu? Pembukaan. Sebab ini masjid akan dibangun mungkin membutuhkan beberapa bulan. Mudah-mudahan diberi sukses oleh Allah. Satu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ditanya, ya Rasulullah, ma afdholul biqa, tempat di permukaan bumi ini yang paling afdol, paling mulia, paling terhormat, paling penuh barokah dan rahmat, itu tempat yang seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, afdholul biqa masajiduha, tempat yang paling mulia, paling terhormat, paling penuh barokah dan rahmat Allah di permukaan bumi ini adalah masjid. Masjid. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pendaftaran calon penduduk surga, mau daftar apa enggak? Mau apa enggak? Berani berapa kira-kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya. Ini namanya apa di sini? Tenda. Namanya tenda. Tadi kita sudah bareng-bareng berdoa mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Sepanjang umur kita pasti akan mati. Mati itu adalah transit sementara di alam kubur. Nanti kita akan menghadapi hari kiamat. Hari apa? Rasulullah itu kalau cerita kiamat gemeter. Rasulullah kalau cerita kiamat air mata terus bercucuran, karena Rasulullah sudah dipertontonkan oleh Allah kiamat ketika Isra Mi'raj. Kira-kira di hari kiamat ada tenda apa enggak? Di hari kiamat ada tenda apa enggak? Enggak ada. Tapi Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat ada tenda. Ada apa? Mau pesen tendanya apa enggak? Mau apa enggak? Rasulullah mengatakan dhillul mu'min yaumal qiyamah shadaqatuhu. Tendanya orang yang beriman hari kiamat adalah sodakohnya. Jadi sodakoh kita apalagi untuk pembangunan itu akan menjadi tenda-tenda pada hari kiamat. Kira-kira pengennya tendanya yang dikit apa yang besar? Tendanya yang dikit apa besar? Ini hadis paling sahih Bapak hadirin, Bukhari Muslim. Dhillul mu'min yaumal qiyamah shadaqatuhu. Tendanya orang yang beriman pada hari kiamat adalah sedekah. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ini tenda dilepas, bapak ibu mau ndak duduk di sini? Kenapa sih? Nanti hari kiamat panasnya kayak apa? Ayo persiapkan kita tenda. Ini pendaftaran tenda hari kiamat lagi dibuka dengan sedekah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan jangan khawatir, dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi Rasulullah mengatakan, "Manaqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan berkurang harta seseorang yang dikeluarkan untuk sedekah, malah bertambah, malah bertambah, Yang ngomong siapa nih? Rasulullah. Kata Rasulullah, umatku, jangan takut bersedekah. Tidak mungkin ada orang miskin gara-gara sedekah. Malah sedekah yang kita keluarkan akan bertambah dan akan bertambah. Ada kisah lebih dari 1300 tahun yang lalu. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak, para hadirin, pagi-pagi di rumahnya ada majelis taklim. Di tengah-tengah beliau menyampaikan ilmu, tiba-tiba ada suara perempuan gemetar, tangannya penuh keringat, mengatakan, "Tolong, aku janda, sudah 2 hari tidak makan, di rumahku ada anak-anak yatim." Al-Imam Ibnul Mubarak masukkan tangannya ke dalam saku, tidak ada uang. Ingat di dapur ada telur ayam 10. Ada telur ayam 10. Ngomong sama pembantunya,
pembantu itu telur ayam 10 berikan pada janda ini. Rupanya pembantunya belum sarapan, jadi diambil 1. Yang diberikan berapa? 9. Syekh Imam Ibnu Mubarak kita tahu bahwa yang diberikan kepada janda itu 9. Ini pagi-pagi. Sore hari ada taklim lagi, ada jamaahnya yang hadir taklim bawa dus. Syekh, ini hadiah buat jenengan. Orang sudah pergi, pembantunya dipanggil, coba lihat ini dus isinya apa. Dibuka, isinya telur. Ayo dihitung 1, 2, 3 sampai 90. Langsung Imam Ibnu Mubarak mengatakan, telur tadi diambil kamu 1 ya. Kok bisa tahu Syekh? Ini pulangnya 100. Coba tadi ini pulangnya berapa? 90. Coba tadi pagi diberikan 10, pulangnya berapa? Yakin apa yakin? Tapi bukan berarti sekarang sodakoh nanti sore pulang, bukan. Tapi pasti ini yang dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Guru saya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar dalam kitabnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah menerangkan begitu panjang tentang sedekah. Pengen matinya husnul khotimah apa enggak? Pengen apa enggak? Dengarkan ini informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqatu turithu husnul khotimah. Orang yang senang sedekah matinya akan husnul. Bapak Ibu, mungkin kita punya anak lagi kuliah pengen sukses, sedekah untuk atas nama anak kita. Mungkin kita belum sempat berbakti kepada orang tua yang sempurna, berikan sedekah untuk masjid, pahalanya atas nama orang tua. Dan sedekah menyingkirkan bencana. Maaf Bapak Ibu, kalau ada informasi di medsos ada orang mau kena bencana, tapi kalau dia bayar 100.000 nanti bencananya akan tersingkir. Kira-kira mau bayar apa enggak? Ini jaminan dari Rasulullah. As-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah akan menyingkirkan bencana. Sehebat apapun bencana yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dengan kita sedekah akan disingkirkan oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum sedikit saya akan menceritakan tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya akan cerita tentang sedekah. Seorang pakar sejarah dunia pernah menceritakan, dulu ada nabi namanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi siapa? Musa. Nabi Musa itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Tapi Nabi Musa tidak melihat Allah. Nabi Musa hanya mendengar suara Allah. Satu saat di atas bukit Tursina, Nabi Musa berdialog dengan Allah. Tiba-tiba Allah mengatakan, hai Musa, ada di antara umatmu suami istri umurnya tinggal 100 tahun. Jangan heran Bapak Ibu, Nabi Musa umatnya umurnya ada yang sampai 4.000 tahun. Satu saat Nabi Musa lewat di pekuburan, ada ibu menangisi kuburan. Ngerti kuburan ya? Ngerti apa enggak? Ibu lagi nangisi kuburan. Nabi Musa ngomong, bu, kuburan enggak usah ditangisi, sudah mati-mati, ditangisi enggak bakal hidup lagi. Ibu ini mengatakan, Nabi Musa, Anda tidak tahu siapa yang mati. Siapa sih yang mati? Anak saya masih kecil. Nabi Musa tanya, umurnya berapa? Baru 250 tahun. Masih kecil di zaman Nabi Musa, belum balik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah mengatakan pada Nabi Musa, hai Musa, ada umatmu, kalau sekarang mungkin di RT ini, RW ini, itu suami istri umurnya tinggal 100. Tinggal berapa? Kata Allah, sampaikan pada suami istri itu, menurut catatan takdirku, kata Allah, suami istri itu akan
kaya 50 tahun, akan miskin 50 tahun. Coba suruh milih, mau kaya dulu apa mau miskin dulu? Kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh milih mau miskin dulu apa mau kaya dulu? Kata Allah, kaya 50 tahun, miskin 50. Ayo Musa sampaikan, suruh milih, mau kaya dulu apa mau miskin dulu? Bapak Ibu kira-kira mau kaya dulu apa miskin dulu? Kalau saya disuruh pilih sama Allah, jangan ada miskinnya ya Allah. Allah maha kaya, Allah maha. Ketika Nabi Musa datang, umatku, Bapak Ibu, aku diperintah oleh Allah memberitahu bahwa Anda berdua umurnya tinggal 100 tahun, akan kaya 50 tahun, miskin 50 tahun. Coba milih mana? Milih kaya dulu apa miskin dulu? Kata istrinya, saya milih miskin dulu. Habis miskin kaya enak, daripada habis kaya miskin tidak enak. Kata suaminya, istriku, kamu ikut aku saja. Nabi Musa sampaikan sama Allah, kaya dulu. Istrinya ngomong, jangan Pak, habis kaya miskin tidak enak. Tapi suaminya ngotot, sudah kamu ikut saya saja. Sampaikan Nabi Musa sama Allah, aku ingin kaya dulu. Berarti kaya berapa tahun? Berapa tahun? 50 tahun. Itu harta datang kayak banjiran. Harta datang luar biasa. Nabi Musa pun ikut ngamati. Ketika harta datang, itu orang pekerjaannya apa? Keliling-keliling. Ada masjid lagi dibangun, ya, kasih dana sebanyak-banyaknya. Ada orang-orang jompo dikasih sodako, ada anak-anak yatim dikasih sodako, pesantren lagi dibangun dikasih berapa? Sodako. Tiap hari keliling, hanya pekerjaannya apa? Sodako. Sampai 50 tahun. Tinggal apanya nih? Tinggal apanya? Dilihat sama Nabi Musa, sudah kaya 50 tahun, ternyata tidak miskin, malah tambah kaya. Malah tambah kaya. Ketika dialog dengan Allah di Bukit Tursina, Nabi Musa menanyakan, ya Allah, katanya orang itu kaya 50 tahun, habis itu akan miskin 50 tahun. Ini sudah selesai waktunya kaya 50 tahun, tapi ternyata dia tambah kaya, ya Allah. Apa sebabnya? Allah mengatakan, sudah menjadi sunnahku, sudah menjadi ketentuanku, orang yang sodakoh di dunia sebelum di akhirat akan dibalas. Ini sekarang kata Allah, dia waktunya miskin, kenapa tambah kaya? Itu balasan dari sodakoh waktu kaya. Berarti ada miskinnya apa enggak? Jangan takut miskin orang sodakoh. Kenapa sodakoh begitu hebat? Kenapa sodakoh begitu hebat? Rasulullah lebih dari 50 hadis berbicara tentang sodakoh. Allah dalam Al-Quran lebih dari 25 kali berbicara tentang sodakoh. Kenapa begitu hebat? Karena sodakoh itu mengeluarkan uang. Jujur saja Bapak Ibu, cinta duit apa enggak? Semangat, cinta duit apa enggak? Yang enggak ngomong cinta enggak normal. Ini yang ngomong Allah. Betul apa enggak? Cinta harta apa enggak? Cinta. Kalau kita ngomong cinta berarti kita masih normal. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat ila akhiril ayat. Sudah ditentukan oleh Allah nalurinya manusia cinta cinta apa? Harta yang dicintai. Tiap hari panas cari uang, tiap hari capek cari uang. Uangnya sudah dikumpulkan, ternyata sebagian uangnya diberikan kepada Allah untuk pembangunan rumah Allah, untuk sodakoh. Ketika ada orang yang sodakoh, Allah mengatakan malaikat, malaikat saksikan itu orang cinta kepadaku, mencari ridhoku.
yang dicintai yaitu harta dikeluarkan demi untuk keridhoanku. Mudah-mudahan Masjid Al-Muhajirin cepat selesai, amin, melimpah ruah, amin. Bapak Ibu, saya akan berikan zikir anti melarat, zikir anti miskin. Mau apa enggak? Dari Rasulullah. Saya enggak perlu ngasih catatan. Ini riwayatnya ada 16. Sekali lagi disebutkan dalam kitab Syaraful Ummah Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Insya Allah semuanya sudah hafal zikirnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Apal apa enggak? Apal apa enggak? Apa kata Rasulullah? Man qala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim fi kulli yaumin mi'ata marrah lam yusibhu fakrun abada. Ini hadis sahih. Umatku, kata Nabi, yang tiap hari, syaratnya apa? Syaratnya apa? Umatku yang tiap hari baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim setiap hari 100 kali, orang itu tidak akan ditimpa kemiskinan. Yakin apa yakin? Ini dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya kepingin umat Islam kaya semuanya. Kalau umat Islam kaya semuanya, insya Allah Muhajirin cepat apa enggak? Cepat ya. Tapi sayang, umat Islam itu sebetulnya sudah dikondisikan oleh Allah menjadi orang kaya. Tapi sayangnya umat Islam tidak mau fasilitas dari Allah dilakukan. Ini la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tiap hari berapa kali? 100. Maaf, kredit boleh kredit. Maksudnya 100 kali dikredit. Tiap habis sholat 20. Sholatnya satu hari berapa? Berarti 100. Yakin bahwa ini dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak akan menjadi orang miskin. Dua saya ingin berikan doa anti miskin. Yang pertama tadi zikir tadi. Yang kedua ada doa anti miskin. Ini langsung dari Allah dalam Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu semuanya hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Semuanya hafal apa enggak? Kalau orang Jawa namai doa ini doa apa? Sapu jagat. Sapu jagat. Jadi orang Islam, orang iman harus mampu. Jangan menjadi orang miskin. Apalagi zaman sekarang, orang yang miskin sangat berbahaya. Rasulullah mengatakan kadal fakru an yakuna kufra. Kemiskinan akan menyeret kepada kekafiran. Berapa banyak orang Islam yang agamanya dijual hanya dengan supermi, dijual hanya dengan beras. Banyak apa enggak? Saya pengen insya Allah umat Islam tidak ada yang miskin, amin. Semuanya hidupnya barokah, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raisul Mufassirin Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, saya orang kampung. Ketika orang kampung ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa sapu jagat. Ini Allah langsung ajarkan dalam Al-Quran. Saya masuk perpustakaan di rumah, 15 kitab tafsir saya buka Rabbana semuanya. Ternyata betul Pak, itu adalah sapu jagat. Sapu jagat. Tapi kenapa umat Islam banyak yang miskin? Karena tidak menggunakan fasilitas ini. Jujur saja, dari pagi sampai sekarang ada ndak yang belum baca Rabbana atina? Nggak usah ngacung, nggak usah. Tapi ada kan? Padahal sapu jagat. Kenapa kita tidak lakukan?
sengaja setan melupakan kita supaya kita terus jadi orang miskin. Dengarkan Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat ada syaratnya. Syaratnya apa? Dibaca secara istiqomah, secara rutin. Kapan bacanya? Habis sholat 3 kali. Habis sholat berapa? Bapak Ibu sholat jamaah di masjid, zikir bersama imam, mengamini doanya imam, kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Berapa kali? 3. Apa kata beliau? Kalau yang baca seorang petani, pertaniannya akan sukses. Kalau yang baca seorang pedagang, dagangannya lancar. Kalau yang baca seorang pegawai, karirnya naik. Kalau yang baca seorang tua, anaknya soleh-solehah. Kalau yang baca seorang gadis, nanti akan dapat jodoh yang soleh. Kalau yang baca seorang bujangan, akan dapat jodoh yang solehah. Yang baca yang lagi punya cita-cita akan disukseskan oleh Allah. Yang baca lagi punya problem akan diberi jalan keluar oleh Allah. Yang baca lagi sakit akan disembuhkan oleh Allah. Berarti betul-betul sapu jagat apa enggak? Yang baca ekonominya lagi tersendat-sendat dibobol oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi syaratnya bacanya kapan? Setiap habis sholat 3. Ini doa dalam Al-Quran. Bapak Ibu mungkin sholat sunnah. Tiap hari sholat sunnah apa enggak? Kalau sholat sunnah apapun, ketika sujud terakhir baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian dalam posisi sujud diteruskan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 3 kali dalam posisi sujud. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dengarkan informasi penting. Ini fasilitas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya umat Islam semuanya hidupnya barokah. Kata Nabi, aqrabul abdi ila rabbihi fi sujudihi. Paling dekat-dekatnya manusia dengan Allah ketika sujud. Rasulullah mengatakan fa'akthirud du'a fihi, perbanyak doa di dalam sujud. Dan sebaik-baik doa di dalam sujud adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Dibaca berapa kali? 3 kali. Baik di dalam sujud atau setelah sholat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ngomong masalah sodakoh, masalah anti miskin. Mudah-mudahan habis ini umat Islam barokah semuanya, lancar semuanya, sukses semuanya. Amin ya Rabbal. Sekarang kita sedikit berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini bulan Rabiul Tsani hampir habis, tapi kita tetap peringatan Maulid Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah, kita harus tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agung bukan karena umatnya memperingati Maulid Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhormat bukan karena umatnya memperingati Maulid Nabi. Nabi Muhammad mulia bukan karena umatnya memperingati Maulid Nabi. Tapi jangan salah para hadirin, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agung, Nabi Muhammad terhormat, Nabi Muhammad mulia karena dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini suara saya jelas apa enggak? Paham apa enggak? Nabi Muhammad agung bukan karena umatnya memperingati Maulid Nabi. Nabi Muhammad mulia bukan karena umatnya memperingati Maulid Nabi. Nabi Muhammad terhormat bukan karena umatnya memperingati Maulid,
tapi Nabi Muhammad agung karena yang mengagungkan Gusti, yang memuliakan Gusti, yang menghormati Gusti. Terus untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Justru Bapak Ibu pengen mulia apa enggak? Pengen mulia apa enggak? Ini peringatan Maulid kebutuhan kita apa kebutuhan Nabi Muhammad? Kebutuhan kita apa kebutuhan Nabi Muhammad? Dengan kita memperingati Maulid Nabi kita akan mulia. Dengan kita memperingati Maulid Nabi, hidup kita dunia akhirat akan terhormat. Saya akan menyampaikan 2 kejadian di zaman Nabi Muhammad supaya kita lebih mantap. Nabi Muhammad agung, mulia, terhormat bukan karena umatnya memperingati Maulid. Maaf, dari dulu saya tidak pernah cerita begini, padahal riwayatnya ada. Sebab dari dulu orang sudah mantep peringatan Maulid Nabi. Dan tahun ini Maulid Nabi luar biasa seluruh dunia. Saya punya teman-teman di Maroko, saya punya teman-teman di Aljazair, saya punya teman-teman di Sudan. Ya, semuanya di sana peringatan Maulid Nabi luar biasa. Di Cina, di Hong Kong, di Jepang ada peringatan Maulid. Shallu ala Nabi Muhammad. Jelas tadi Nabi Muhammad mulia karena apa? Nabi Muhammad terhormat karena agung, karena justru kita memperingati Maulid Nabi karena ingin mulia dunia. Dulu saya tidak cerita begini, sekarang saya cerita begini. Sebab ada orang-orang yang ngomong Maulid Nabi bid'ah. Ada enggak? Maulid Nabi sesat, ada apa enggak? Ini supaya dengar nih. Jadi Nabi Muhammad mulia bukan karena Maulid Nabi. Nabi Muhammad agung bukan karena Maulid Nabi, tapi karena dimuliakan oleh Allah. Catat dalam hati kita supaya mantap. Karena Allah memuliakan Kanjeng Nabi, maka alam semuanya memuliakan Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena Allah memuliakan Rasulullah, maka alam semuanya memuliakan Rasulullah. Al-Imam At-Tabarani dalam sanad yang sahih mengatakan, satu saat Rasulullah jalan di satu kampung, sendirian, jalannya sempit, sendirian. Rasulullah jalan, tiba-tiba ada suara yang jelas mengatakan, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ini suara jelas, Pak. Rasulullah menoleh kanan kiri, ternyata tidak ada orang, tapi kok ada yang salam dan bersolawat kepada Rasulullah, padahal tidak ada orang. Rasulullah melanjutkan perjalanan, muncul lagi ini suara, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rasulullah noleh kanan kiri, tidak ada orang. Rasulullah punya angan-angan, ini kalau aku berjalan lagi, suara muncul lagi, akan cepat aku tangkap dari mana itu sumber salam dan sholawat. Nyata Rasulullah baru berapa langkah muncul itu suara, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Setelah dikejar itu suara, ternyata yang salam dan sholawat kepada Rasulullah batu-batu di kanan kiri Rasul. Ayo semangat, batu ber. Ini hadis sahih. Berarti mulia apa enggak? Batu memuliakan Rasulullah apa enggak? Kalau kita umatnya enggak mau memuliakan Rasulullah, berarti kalah sama siapa? Kalah sama siapa? Mendingan batu. Betul apa enggak? Kalau umatnya tidak mau salam dan sholawat dengan bareng-bareng seperti ini, berarti kalah sama. Sekali lagi, Rasulullah mulia karena dimuliakan oleh Allah, dan karena Allah memuliakan Rasulullah, alam semuanya memuliakan Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin, Al-Imam Al-Bazzar dan beberapa a'immah ahli hadis meriwayatkan, satu saat di Madinah heboh. Apa bu heboh itu?
Iya, di Madinah ramai. Ya, ini zaman kehidupan Rasulullah. Di Madinah heboh. Rasulullah bertanya pada para sahabat, "Madza hadas?" Ini ada kejadian apa kok ramai-ramai begini? Sahabat mengatakan, "Maaf ya Rasulullah, ada onta gila." Ada onta? Kira-kira di kampung sini kalau ada kuda gila lari semua apa enggak? Ini onta besarnya 4 kali kuda. Pantas kalau di Madinah ada onta gila semuanya takut. Rasulullah mengatakan, "Aina hiya?" Di mana ontanya yang gila itu, di mana? Kata para sahabat, di perkebunan situ ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Hayya bina nadhab." Ayo kita lihat gilanya kayak apa itu onta. Sahabat ngomong, "Jangan ya Rasulullah." Karena sahabat cinta sama Rasulullah, takut nanti Rasulullah diseruduk oleh onta. Kata Rasulullah, "Enggak, tenang." Rasulullah berangkat menuju perkebunan itu, ratusan sahabat ikut. Sahabat itu akhlaknya tinggi, sahabat itu adabnya tinggi. Tidak pernah ada sahabat yang berdiri di depan Rasulullah. Tapi kali ini Rasulullah masuk dalam perkebunan itu, onta yang di kejauhan sana lagi ngamuk, melihat Rasulullah datang, itu onta lari sekencang-kencangnya menuju Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sahabat bikin pagar betis di depan Rasulullah kayak banser. Ya. Onta lari menuju Rasulullah, sahabat bikin pagar betis. Apa kata Rasulullah? "Tanah ha'ani." Minggir, minggir. Biarkan antara aku dengan onta. Karena komando Rasulullah, minggir. Subhanallah. Onta yang lagi ngamuk mendekati Rasulullah, jongkok, jongkok, jongkok. Qadamahu qabbalahumal ba'ir. Onta mencium kakinya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Onta mencium kakinya Rasul. Menghormati apa enggak? Memuliakan apa enggak? Kalau umatnya tidak mau memuliakan berarti kalah sama siapa? Sama onta. Mendingan onta. Ya. Onta mencium kaki Rasulullah. Rasulullah itu sentral akhlak. Rasulullah itu markasnya akhlak. Karena onta mencium kaki Rasulullah, Rasulullah jongkok. Ketika Rasulullah jongkok, mulutnya onta nempel ke telinganya Rasulullah. Ini disaksikan oleh ratusan sahabat. Onta itu bersuara. Ini mukjizatnya Rasulullah, ngerti bahasa onta. Ngerti bahasa apa? Onta bersuara. Maaf, ngomong apa itu onta? Ontanya mengadu. Ngerti mengadu enggak, Bu? Ibu-ibu suka mengadu. Ngadu sama siapa? Iya. Mengadu boleh, asal mengadunya sama orang yang bisa memberi solusi. Memberi apa? Onta mengadu. Maaf. Onta itu ngomong, "Ya Rasulullah, maaf. Saya minta maaf mengganggu jenengan. Sebetulnya saya ndak gila ya Rasulullah, tapi gila-gilaan." Ini onta yang ngomong, "Saya ndak gila ya Rasulullah, tapi saya gila-gilaan." Kata Rasulullah, "Kenapa kamu gila-gilaan?" Nih, dengarkan pengaduan onta. Onta mengadu, direspon ndak sama Rasulullah? Respon. Onta jadi respon, apalagi kita. Kalau model ahli sunnah wal jamaah namanya tawassul. Namanya apa? Tawassul. Jadi tawassul ini ada hadisnya, hadis onta ini. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Onta ngomong, "Rasulullah, maaf, aku ndak gila, tapi aku gila-gilaan." Kata Rasulullah, "Kenapa sih?" "Aku ini ya Rasulullah sudah tua, punggungku sudah sakit, tapi yang memiliki aku ndak ada ngertinya. Tiap hari aku disuruh ngangkut berkintal-kintal di punggungku. Aku ndak mampu ya Rasulullah. Daripada tiap hari begini, aku ndak mampu. Lebih baik aku gila-gilaan ya Rasulullah." Kata onta itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Onta mengadu pada Rasulullah. Langsung Rasulullah merespon.
Rasulullah berdiri, Rasulullah berteriak, aina sahibu hadan naqah, mana yang punya onta ini? Qoma syabun minal ansor, seorang pemuda Ansor berdiri, ana ya Rasul, aku yang miliki onta, sini. Ini onta ndak gila, tapi gila-gilaan gara-gara kamu. Kenapa sih ya Rasulullah? Ini kan sudah tua, kenapa kamu pekerjakan dengan yang berat-berat? Ini onta mengadu. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini onta ini tidak aku pekerjakan, mau tak siapkan tempat yang bagus, makan yang enak-enak sampai mati demi menghormati Rasulullah SAW. Artinya onta mengadu direspon oleh Rasulullah. Kita sering tawasul ya, kita kan sering baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir. Punya dosa apa enggak? Punya dosa enggak? Punya cita-cita enggak? Minta suksesnya sama Gusti, tapi tawasulnya kepada Rasul. Ya Rabbi, hai Tuhanku Allah, bil Mustafa, dengan manusia pilihanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sukseskan cita-citaku ya Allah, waghfir lana ma madha, dan ampuni dosa-dosaku yang telah lewat. Ini namanya tawasul, niru on sallu ala Nabi Muhammad. Sering dibaca ini ya, terutama ibu-ibu di jamiahan baca, insya Allah sukses semuanya, amin. Ya Rabbal, saya tidak akan bicara panjang, sebentar lagi ada acara peletakan batu pertama, tapi saya ingin tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak, ibu, Rasulullah bersama kita apa sudah pergi meninggalkan kita? Apa dalilnya bersama kita? Tapi karena cinta ya Pak ya. Karena apa? Rasulullah bersama kita apa sudah jauh meninggalkan kita? Bersama kita. Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita mau bersama Rasulullah. Mudah-mudahan siang ini hadir beliau, amin, bersama kita. Allahumma. Dalilnya begini Bu, ini hadis sahih Pak. Rasulullah pernah mengatakan akhir umur beliau, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hakikatnya Rasulullah tidak wafat, Rasulullah hanya pindah alam, Rasulullah bersama kita. Hayati khairul lakum, hidupku kata Rasulullah baik untuk kamu sekalian, aku bimbing langsung. Wa mamati, wafatku baik juga untuk kalian. Kenapa? Karena tiap hari Rasulullah diberitahu amal umatnya. Kalau umatnya baik, Rasulullah syukur. Umatnya lagi alpa, Rasulullah mendoakan. Berarti orang yang melakukan kesalahan didoakan oleh Rasul. Rasulullah bersama kita apa enggak? Bersama kita apa enggak? Maaf, sebetulnya penyebab Rasulullah bersama kita banyak, tapi karena ini sudah siang, pengen enggak terus bersama Rasulullah? Pengen enggak terus bersama Rasulullah? Pengen? Untuk kali ini saya menyampaikan dua perbuatan penting. Kita kalau melakukan dua ini berarti kita bersama Rasulullah. Kalau kita melakukan dua ini berarti kita bersama Rasulullah. Makanya ngomong syafaat Bapak Ibu jangan keliru. Kadang-kadang seorang MC pembawa acara kalau ada qori membaca sholawat, kemudian mudah-mudahan dengan kita baca sholawat nanti di akhirat kita dapat syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah tidak nunggu akhirat. Apa sih artinya syafaat? Apa artinya syafaat? Pertolongan. Kita nunggu pertolongan dari Rasulullah, nunggu akhirat. Apa di dunia butuh pertolongan Rasulullah? Butuh kita pertolongan Rasulullah di dunia sebelum akhirat. Ada berapa tadi? Dua. Pertama, kathratus sholah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat. Memperbanyak apa? Sholawat. Sholawat itu banyak para hadirin.
Ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiyah, ada sholawat tibul qulub, ada sholawat fatih, ada sholawat rahmah. Luar biasa sholawat. Pertama apa? Pertama, selama kita bersolawat berarti ketika itu juga kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal kita, Bapak Ibu, yakin gak sholat kita diterima oleh Allah? Yakin? Yakin sholatnya diterima? Tidak yakin kita. Mungkin sholat kita kurang khusyuk, mungkin sholat kita jadi a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Tapi haruslah, jangan tidak yakin habis ini tidak usah sholat. Keliru. Sholat harus, ibadah harus. Ya, ini Imam Ibnu Hajar yang mengatakan amal kita antara diterima dan tidak diterima. Mudah-mudahan diterima semuanya. Tapi kalau sholawat pasti diterima. Naik mobil baca sholawat sambil ngantuk, diterima apa enggak? Naik sepeda motor baca sholawat, diterima apa enggak? Di pasar sambil nunggu toko baca sholawat, diterima apa enggak? Di perkebunan kita baca sholawat, diterima apa enggak? Tidak ada sholawat yang ditolak. Tidak ada sholawat yang, maaf para hadirin, sholawat adalah solusi utama untuk umat Islam yang hidup di zaman akhir. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Bapak Ibu, sekarang ini zaman sudah rusak belum? Zaman sudah rusak apa enggak? Maksiat banyak apa enggak? Guru kita Syekh Ahmad Tijani mengatakan, adz-dzunub fi akhir zaman, dosa di akhir zaman bagaikan hujan yang deras. Hujan yang deras. Hujannya deras, anginnya kenceng. Kita pakai payung besar, kecipratan apa enggak? Shallu ala Nabi Muhammad. Saya dari Brebes ke sini mau ngaji. Baik apa enggak? Mulia apa enggak? Saya duduk di depan. Di depan saya ada seorang gadis yang masih muda, pakai sepeda motor, pakainya celana pendek. Pakainya celana, saya lihat apa enggak? Lihat apa terlihat? Beda antara lihat dengan terlihat. Terlihat. Betul apa enggak? Saya enggak sengaja lihat, tapi kira-kira kecipretan apa enggak? Sayanya sudah gini, Bu. Astagfirullah, astagfirullah. Gini lagi, masih ada. Ini masjid mulia apa enggak? Mulia. Habis sholat jamaah duduk di teras, pegang tasbih baca sholawat. Di jalan itu ada orang gadis pakai celana pendek, pakai sepeda motor, bapak yang lagi sholawatan. Lihat apa enggak? Cipretan enggak? Syekh Ahmad Tijani mengatakan di zaman akhir tidak ada orang yang tidak kecipratan dosa. Semuanya kecipratan dosa. Malu ya kalau ada kiai ngomong lihat gitu kan, malu ya. Tapi nyata apa enggak? Solusinya bagaimana? Tidak ada orang. Makanya dalam Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan kalau ada cipratan dosa ada titik hitam di hati. Kalau cipratan hitam, akhirnya hatinya jadi apa? Solusinya adalah perbanyak sholat. Fa'aktsiru min mukaffirati dzunub. Perbanyak apa? Sholawat. Walaupun ini, tapi jangan kemudian sudah banyak sholawat sengaja lihat. Itu bukan cipratan lagi itu. Ya. Aduh, kalau orang Brebes itu kelopot sudah. Ya, naudzubillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yakin apa yakin? Al-Imam As-Sakhawi, seorang muhadditsul kabir, beliau hidup sezaman dengan Imam As-Suyuti, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam As-Sakhawi melakukan ibadah haji. Mudah-mudahan para jamaah rezekinya lancar, semuanya bisa umroh, bisa ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan lupa tadi baca apa? La haula berapa? Rabbana atina tiap sholat berapa? Yakin insya Allah umroh semuanya. Tapi tidak usah daftar kepada saya, kebanyakan. Saya punya travel, tapi yang di Brebes saja. Di sini banyak travel. Shallu ala Nabi Muhammad. Imam Sakhawi. Ini kejadian 800 tahun yang silam. Imam Sakhawi melaksanakan ibadah haji dari Mesir ke Mekah. Sampai di Mekah, Rasulullah bersama kita apa enggak? Rasulullah bersama kita apa enggak? Bersama. Selama kita bersama dengan Rasul, banyak syafaatnya Rasulullah tidak nunggu hari kiamat. Di dunia ada apa enggak? Ada apa enggak? Imam Sakhawi sampai ke Mekah, di Masjidil Haram, matanya tersorot kepada seorang pemuda. Pemudanya kira-kira umur 20 tahun. Wajahnya putih kemerah-merahan. Yang menarik Imam Sakhawi, pemuda itu pegang tasbih, lisannya bergerak, didekati oleh Imam Sakhawi, tapi pemuda itu tidak merasakan. Ternyata didengar oleh Imam Sakhawi baca sholawat. Baca apa? Iktikaf di Masjidil Haram, bacanya sholawat. Tawaf 7 kali muteri Ka'bah, bacanya apa? Sa'i, bacanya sholawat. Waktunya berangkat ke Arafah, mau haji. Dari Mekah ke Arafah jalan kaki, bacanya apa? Sholawat. Wukuf di Arafah, bacanya sholawat. Dari Arafah ke Mina, bacanya nginep di Mina 2 hari, bacanya pulang dari Mina ke Mekah lagi, bacanya sholawat. Diikuti oleh Imam Sakhawi 3 minggu. Berapa minggu? 3. Setelah pemuda ini mau pulang, dipegang tangannya oleh Imam Sakhawi. Pemuda, aku ikuti kamu 3 minggu. Ternyata kamu lisannya bergerak terus. Aku amati kamu tidak baca apa-apa, bacanya sholawat. Apa rahasianya? Kata pemuda, maaf Pak, tidak ngerti bahwa ini ulama besar. Dari kejadian ini Imam Sakhawi mengarang satu kitab tentang sholawat, Al-Qaulul Badi' Fis Sholati ala Nabi Syafi'. Shallu ala Nabi Muhammad. Pemuda ini mengatakan, Pak, sebetulnya ini rahasia, tapi karena Bapak sudah ngikuti aku 3 minggu, terpaksa aku bongkar rahasianya. Aku ini haji bersama bapakku dari Khurasan. Khurasan itu kawasan Uni Soviet, pantesan wajahnya putih kemerah-merahan. Aku berangkat berdua dengan bapakku mengendarai onta, membawa perbekalan. Ketika masuk padang pasir, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tidak ada apa-apa kecuali pasir, lautan pasir. Di tengah-tengah padang pasir, bapakku sakit, kata pemuda ini. Diobati, malah tambah parah sakitnya. Di tengah-tengah padang pasir, bapakku mati. Bayangkan, bapak kita mati di rumah kita, kita sedih. Apalagi bapaknya mati di tengah-tengah padang pasir. Tidak ada apa-apa, hanya onta. Nangis ini anak, ya Allah, ujian apa ini ya Allah? Bapakku mati di tengah-tengah padang pasir, tidak ada orang satupun. Nangis ini anak. Yang bikin anak ini tambah sedih, bapaknya yang wajahnya putih berubah menjadi hitam, yang wajahnya halus berubah menjadi kasar, yang baunya wangi berubah menjadi busuk. Nangis lagi ini anak, ya Allah, apa dosanya bapakku? Di dunia sudah berubah, apa dosanya? Nangis ini anak ngadepi bapaknya. Dari nangisnya capek, tertidur sambil duduk ngadepi bapaknya. Di dalam tidurnya melihat ada satu sosok yang tidak bisa digambarkan dari indahnya. Ada satu sosok yang tidak bisa digambarkan dari harumnya. Ada satu sosok yang tidak bisa digambarkan dari haibahnya. Sosok itu datang mendekati sampai di tempat bapaknya. Tangan yang mulia mengusap bapaknya. Yang hitam berubah lagi menjadi putih, bahkan bercahaya. Yang kasar menjadi halus, yang busuk menjadi wangi.
Orang yang mengusap bapaknya ini dipeluk oleh anaknya. Anda itu siapa? Menolong bapakku. Bapakku berubah menjadi hitam, menjadi kasar, menjadi busuk. Dengan tanganmu yang mulia, bapakku sekarang bercahaya, baunya harum. Orang ini mengatakan pada pemuda, kamu belum kenal aku? Belum. Aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Anaknya bertanya, ya Rasulullah, apa sih dosanya bapakku? Di dunia sudah hitam, di dunia sudah kasar, di dunia sudah busuk. Apa dosanya bapakku? Kata Rasulullah, bapakmu itu dosanya tidak bisa dihitung. Tapi kenapa aku datang memberi syafaat? Karena bapakmu walaupun dosanya luar biasa, lisannya selalu bersolawat kepadaku. Maka di dunia aku datang. Anak itu memeluk, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih. Ketika mengatakan terima kasih, bangun tidur, bapaknya sudah bercahaya, sudah baunya harum, sudah halus, karena diusap oleh tangannya siapa? Namanya apa ini? Syafaat. Di dunia apa di akhirat? Nih satu contoh para hadirin, luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya saya mengatakan, pengen selamat dunia akhirat, pengen bahagia dunia akhirat, pengen masuk surga, jangan tinggal dua hal. Pertama apa tadi? Sholawat. Yang kedua, sholat 5. Repotnya bagaimana, sibuknya bagaimana, ribetnya bagaimana. Yang satu ini jangan ketinggalan. Sholat 5. Selama kita sholat, kita bersama Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sudah hampir setengah 12. Langsung aja ya Bapak Ibu, apal at-tahiyat apa enggak? Apal enggak? Ayo semangat baca tahiyat. At-tahiyatul sholawatut. Ayo perhatikan. Assalamu alaika ayyuhan warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti. Assalamu alaika, salam kepadamu. Kalau kepadamu berarti posisinya di mana? Kalau posisinya jauh, kita mengatakan kepadanya, jauh sana. Tapi kalau kepadamu berarti di mana posisinya? Salamnya kepada siapa? Kepada siapa? Rasulullah. Berarti Rasulullah setiap sholat di mana posisinya? Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini para aulia, para solihin kalau mengatakan assalamu alaika, gemetar karena merasa Rasulullah di hadapnya. Selama orang mau sholat, berarti orang itu bersama Rasul. Bersama Rasul. Kalau bersama Rasulullah bahagia apa enggak? Pengen bahagia dunia akhirat? Jangan tinggal sholat fardu dan iringi dengan sunnah. Orang yang sholat bersama Rasulullah, orang yang sholat bersama Allah, orang yang sholat bersama malaikat, orang yang sholat bahagia dunia akhirat. Amin. 5 menit lagi tidak apa-apa. Tak suka nih, saya mau beri resep yang istimewa. Ini kan menjelang pilpres ya. Capresnya kan sudah ada ya, 3 ya. Kita boleh milih nomor 1, tapi jangan mencaci nomor 2 dan nomor 3. Kalau pengen selamat, kita milih nomor 2, jangan mencaci nomor 1 dan nomor 3. Maaf, jangan ikut ikatan komentar yang seperti di sini. Nanti kita amalnya hancur semuanya. Jangan ikut komentar. Sebentar lagi banyak bendera dipasang apa enggak? Sebentar lagi banyak gambar dipasang apa enggak? Pengen enggak kita selamat dunia akhirat? Pengen enggak tetap kita dicintai oleh Rasulullah? Kalau kepengen, apapun beda pilihannya, kita tetap sayang menyayangi. Apapun beda pilihannya, tetap kita cinta mencintai sesama umat Nabi Muhammad SAW. Maaf, ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Pengen penyakit-penyakit yang di hati kita hilang, pengen apa enggak? Supaya enggak benci sama itu, enggak benci sama itu, enggak benci sama itu.
penyakit-penyakit yang ada di hati hilang semuanya. Pengen apa enggak? Tapi dilakukan ya. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya As-Sa'adah fi Syahadah, beliau menerangkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad akan bisa cinta mencintai, sayang menyayangi, asal tiap hari baca Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ini tidak usah pakai tulisan ya, hafal semua ya. Ayo semangat sekali, baca 3 kali. Astaghfirullah wal mu'minat, Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bacanya berapa kali? 27 kali, rutin tiap hari. Bacanya berapa? 27 kali. Waktunya kapan? Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh, tapi tidak boleh dikredit seperti tadi. Sekali baca 27. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullah. Berapa kali? 27. Apa kata Rasulullah? Umatku yang tiap hari baca 27 kali istighfar ini, semua penyakit hati yang busuk dihilangkan oleh Allah. Umat Islam saling cinta mencintai dan hidupnya akan tenang. Calon penduduk surga, husnul khotimah. Amin. Allahumma. Ini ijazah juga dari guru saya ijazahi semuanya, diterima? Ajarkan semuanya diterima. Bapak Ibu ngerti emosi apa enggak? Kalau bahasa Brebes emosi itu jengkel. Ngerti jengkel? Ibu pernah jengkel, Bu? Jengkel itu panas apa enggak? Enak apa enggak? Apalagi ibu-ibu punya suami jengkelan, stres. Bapak-bapak punya istri jengkelan, stres. Tak kasih zikir anti jengkelan, mau? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullah. Berapa kali? Barangkali ada tetangganya yang jengkelan, suruh baca ini, tapi jangan ngomong ini obat anti jengkelan, jangan ngomong. Insya Allah beres semua, amin. Yakin loh ini dari Rasulullah. Allahumma. Sebetulnya saya masih ingin menyampaikan, tapi ini waktunya sudah 11:30. Sebentar lagi ada peletakan batu pertama. Mudah-mudahan yang saya sampaikan banyak manfaatnya. Pertama tadi baca la haula berapa kali? Rabbana, Astaghfirullah. Pengen bersama Rasulullah, perbanyak, jangan tinggal sholat 5. Alhamdulillah. Ini yang doa sampai. Sesepuh kita yang doa, dengarkan dulu. Nanti saksikan peletakan batu pertama ya, langsung. Doa dulu.